Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Nah, pada part sebelumnya, mereka berhasil mengalahkan Titan Road Race. Selain itu, Eren berhasil menguasai teknik pengkristalan, sekaligus membuat senjata untuk membunuh para Titan tanpa harus kehilangan nyawa. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita Attack on Titan Season 3 Part 2 versi Efek Anime. Cerita diawali dari pasukan pengintai yang berencana untuk menutup dinding yang hancur. Tepatnya, dinding terdepan yaitu dinding Sina dengan menggunakan kekuatan pengerasan Titan Eren. Rencananya pun dimulai pada malam hari agar para Titan tidak menyerang mereka. Dan sampai akhirnya, mereka tiba di dinding Maria. Keesokan harinya, mereka tidak menemukan satupun Titan. Dan kemudian, mereka memulai rencananya, yaitu menutup dinding depan dan belakang dinding Sina. Rencana mereka pun berhasil dengan sangat mudah. Nah, kejadian tak terduga pun terjadi di mana Beast Titan dan Reiner mengepung mereka dari belakang dan depan. Alhasil, pertarungan terbagi menjadi dua, di mana regu satu yaitu pasukan Erwin dan Levi melawan Beast Titan. Sementara regu dua bertarung melawan Bertolt dan Reiner. Kita ke pertarungan dua dahulu, di mana pasukan Levi dan Hanji berhasil membuat Reiner berhasil dikalahkan. Namun Reiner belum benar-benar mati, karena Reiner memiliki kemampuan yang aneh yaitu berpindah kesadaran. Dan di saat itu pun, ia meminta bantuan kepada Bertolt. Dengan datangnya Bertolt ke tempat dinding Sina, hal tersebut membuat pasukan Hanji terkena ledakan yang sangat besar, karena berubahnya Bertolt ke bentuk Titan kolosal. Nah, pasukan yang tersisa adalah Eren dan pasukan Levi. Hal tersebut membuat Eren dan kawannya pun terkejut. Tapi mereka tetap melanjutkan misinya, yaitu untuk menghalangi Bertolt yang ingin menghancurkan pasukan berkuda. Namun Eren dan pasukan Levi pun tidak mengetahui cara untuk mengalahkan Titan kolosal. Ditambah lagi, Reiner yang sudah bangkit dari lukanya. Jadi pertarungan dibagi menjadi dua lagi, di mana Armin bersama dengan Eren. Sementara Mikasa bersama dengan pasukan Levi. Nah, kita ke pertarungan antara Armin, Eren, dan Colossal Titan. Nah, di sini diperlihatkan kecerdasan dari Armin, di mana Armin bertaruh dengan nyawanya sendiri agar bisa mengalahkan Colossal Titan. Rencananya pun berhasil dan membuat Bertolt keluar dari tubuh Titannya. Namun kemenangan tersebut dibayar dengan terlukanya Armin yang terkena uap yang sangat panas dari Titan kolosal. Sementara itu, pasukan Levi berhasil mengalahkan Reiner dengan bantuan dari Hanji, di mana sebelumnya Hanji diselamatkan anak buahnya dari ledakan Titan kolosal. Di sisi lain, Erwin dan pasukannya mencoba menghentikan Titan-Titan yang menyerbu mereka. Namun hal tersebut tak sesuai dugaan karena Beast Titan melemparkan batu secara random ke arah pasukan pengintai. Hal tersebut membuat pasukan pengintai senior mati dibuatnya. Nah, yang masih hidup adalah pasukan junior beserta Erwin dan Levi. Dan dengan kejadian tersebut membuat pasukan junior pun putus asa karena tidak ada cara lain lagi. Selain itu, hanya kematian yang sudah menunggu mereka. Namun di sini, Eren mengungkapkan bahwa harus tetap melakukannya, karena sudah sedikit lagi, umat manusia bisa keluar dari neraka. Dan untuk itu, ia berjuang untuk umat manusia dan tak menyesal jika akan mati di sini. Nah, setelah itu pun, Erwin mengatakan kepada Levi bahwa dirinya takut mati karena sudah sedikit lagi akan mencapai mimpinya. Namun demi umat manusia, ia rela berkorban untuk umat manusia selanjutnya. Dan kemudian, ia merencanakan hal yang sangat gila di mana ia membuat pasukan junior dan dirinya menyerang Beast Titan secara langsung. Tujuannya agar Beast Titan tidak mengetahui kehadiran dari Levi. Rencana pun berhasil di mana Levi berhasil membuat Beast Titan hampir mati. Akan tapi, korban dari rencana tersebut sangat besar yaitu kematian dari 90% pasukan junior kecuali Floch dan Erwin. Namun di sini, Erwin hampir mati. Juga sebelumnya diperlihatkan orang di balik Beast Titan. Orang tersebut bernama Zeke, di mana ia adalah kepala suku dari Reiner dan Bertolt. Kita kembali ke cerita. Nah, secara tiba-tiba saat Levi ingin membawa orang di balik Beast Titan, tiba-tiba Titan cerdas merebut kembali bos mereka. Levi yang tak sadar langsung mencoba mengejar Titan tersebut sampai ke dinding Sina. Nah, sesaat di sana, Titan tersebut mencoba merebut Bertolt dari Eren. Pada saat itu juga, Zeke mengatakan kepada Eren bahwa aku akan menyelamatkannya dan pergi begitu saja. Nah, di saat Levi tiba di dinding Sina, ia melihat bahwa Armin dan pasukan lainnya terluka parah. Jadinya, Levi berhenti mengejar Titan tersebut.
Dan setelah itu, Levi harus memilih siapa yang berhak dihidupkan kembali, apakah Erwin atau Armin. Dan alhasil, ia menghidupkan kembali Armin. Alasannya, karena ia telah melihat Erwin yang cukup menderita dengan impiannya. Sementara itu, Hanji yang menginterogasi Rainer dikejutkan dengan adanya Titan cerdas yang merebut Rainer darinya. Hanji pun tidak bisa apa-apa karena peralatannya pun telah rusak. Selain itu, diperlihatkan hidupnya kembali Armin di mana ia sekarang sudah menjadi Titan kolosal karena telah memakan Bertolt. Nah, setelah pertarungan besar telah usai, mereka pergi ke rumah Eren untuk mengetahui kebenaran di balik umat manusia. Nah, sesampainya di sana, mereka menemukan 3 buku dan foto mengenai Grisha Yeager. Juga terungkapnya bahwa Grisha Yeager berasal dari balik dinding dan hidup dari kebudayaan atau masa yang lebih maju. Dibuktikan dengan foto Yeager bersama 2 orang. Setelah menemukan informasi tersebut, mereka kembali ke pusat untuk menyampaikan informasi yang ditemukan. Dan kemudian, mereka kembali dengan rasa putus asa. Tapi dengan begitulah, umat manusia bisa selangkah maju ke depan. Setelah kejadian itu, Eren dan Mikasa diberi hukuman atas perilaku sebelumnya mengenai serangan yang dilakukannya. Nah, sesaat di penjara, ingatan Eren tersambung dengan ayahnya, di mana ingatan tersebut menceritakan kehidupan dari Grisha Yeager, di mana ia hidup sebagai bangsa Eldia. Bangsa Eldia adalah bangsa yang mayoritasnya adalah ras dari Ymir, di mana sekarang bangsa tersebut dikuasai oleh pemerintahan Marley. Nah, Marley merupakan bangsa terkuat karena memiliki 7 dari 9 Titan terkuat. Maka dari itu, bangsa Eldia tidak diperbolehkan untuk keluar dari dinding. Konflik pertama diperlihatkan ketika Grisha dan adiknya Faye ingin melihat balon udara. Dan kita diperlihatkan bahwa dunia pada masa itu sudah maju. Itu dibuktikan dari teknologi-teknologi yang canggih. Namun keinginan tersebut hanya membuat mereka terkena hukuman. Karena semua bangsa Eldia tidak diperbolehkan keluar dari dinding. Konflik kedua yaitu tewasnya Faye tanpa sepengetahuannya. Karena mereka diberi hukuman berbeda. Sementara itu, ayah dari Grisha mengetahui siapa orang yang membunuh anaknya. Namun ia tidak bisa melawan argumen dari petugas Marley. Dan sejak kejadian itu, Grisha sangat membenci Marley. Kemudian ia bertanya kepada ayahnya tentang kenapa Marley sangat membenci bangsa Eldia. Kemudian ayah Grisha pun menjelaskan masa lalu dari bangsa Eldia, di mana dahulu nenek moyang Eldia yaitu Ymir mendapatkan kekuatan Titan setelah membuat kontrak dengan iblis. Singkat cerita, sebelum kematiannya, Ymir membagi kekuatannya menjadi 9 Titan. Dengan kekuatan tersebut, terbentuklah kerajaan dari Eldia, di mana sebagian penduduknya adalah rakyat Ymir. Setelah mendapatkan kekuatan tersebut, bangsa Eldia membantai bangsa Marley dan mendapatkan benuanya kembali. Setelah kejadian tersebut, ras Ymir merendahkan bangsa lainnya dan memaksa membuat keturunan Ymir. Sampai akhirnya, para pejuang Marley berhasil merebut 7 dari 9 Titan dari bangsa Eldia. Hal tersebut membuat bangsa Eldia pergi ke Pulau Paradise untuk hidup damai. Dan di Pulau Paradise, Raja membuat dinding berlapis 3. Namun, tidak semua bangsa Eldia berhasil kabur, dan sebagian mendapatkan izin untuk menetap. Akan tapi, mereka cukup didiskriminasi oleh bangsa Marley. Nah, itulah asal mula dari bangsa Marley yang membenci bangsa Eldia. Setelah mengetahui hal tersebut, Grisha pun hidup layaknya seperti orang biasa dan ia meneruskan klinik ayahnya. Nah, secara tak terduga, ia bertemu dengan seorang tak dikenal. Ia mengatakan bahwa Faye telah dibunuh oleh petugas Marley. Seketika, kebenciannya pun tumbuh kembali untuk membalaskan dendam adiknya. Setelah itu, ia bergabung dengan kelompok yang bernama Kelompok Kebangkitan. Kelompok tersebut dibantu oleh burung hantu. Nah, siapakah burung hantu? Ia adalah mata-mata untuk memberitahu informasi mengenai Marley. Tak lama setelah itu, burung hantu mengirimkan wanita. Wanita tersebut adalah salah satu keturunan asli kerajaan yang masih hidup. Juga ia mengetahui pengetahuan tentang Titan serta kemampuan dari Founding Titan. Setelah mengetahui hal tersebut, Grisha mempunyai ide yang sangat gila, di mana ia berencana untuk mengambil kekuatan Founding Titan dari Raja untuk merebut kekuasaan dari Marley. Nah, ide-ide dari Grisha pun disetujui oleh anggota Kebangkitan. Namun masih banyak pertanyaan tentang kenapa Raja tidak mengalahkan bangsa Marley menggunakan kekuatannya. Kemudian Daina menjelaskan bahwa Raja tidak ingin terjadi pertikaian lagi. Dan hal tersebut alasan Raja menghapus ingatan rakyatnya. Tak lama setelah itu, Grisha menikah dengan Daina Frisch dan mendapatkan anak pertamanya yaitu Zeke. Sementara itu, pemerintahan Marley mengumumkan bahwa akan mengajak 7 orang dari bangsa Eldia untuk mewarisi 7 Titan. Nah, dari 7 Titan tersebut ada Rainer, Bertolt, dan Annie.
Kemudian, burung hantu mendapatkan informasi tentang Marley, di mana Marley bertujuan untuk merebut Founding Titan sekaligus mengambil Pulau Paradise, agar kedudukannya sebagai bangsa terkuat tetap terjaga. Selain itu, ia membutuhkan alat yang canggih yang bahannya berasal dari Pulau Paradise. Nah, setelah kelompok kebangkitan mengetahui tujuan dari Marley, mereka pun cukup cemas jika Marley sudah mendahului mereka karena mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu merebut Founding Titan. Hal tersebut membuat Grisha semakin cemas, dan ia memutuskan memasukkan Zeke ke dalam pejuang Marley, dengan tujuan agar Zeke kelak akan merebut kembali Founding Titan. Namun hal itu tak seperti yang diperkirakan, karena Zeke merasa dicuci otak oleh ayahnya. Dan yang paling penting, kurangnya perhatiannya pada ayahnya. Dan dengan itu, Zeke pun memberitahukan rencana dari kedua orang tuanya kepada Marley. Jadi Grisha dan kelompok kebangkitan pun ditangkap dan diinterogasi. Bukan hanya itu saja, mereka juga akan dijadikan Titan dan dibuang ke Pulau Paradise. Nah, kenapa mereka bisa menjadi Titan? Karena jika bangsa Eldia disuntikan dengan darah tulang belakang Titan, maka mereka akan menjadi Titan. Nah, jadi prediksi yang dikira oleh para pasukan pengintai itu ternyata benar, bahwa Titan itu sendiri adalah manusia. Setelah itu pun, semua kelompok kebangkitan dijadikan menjadi Titan, termasuk dengan istrinya sendiri. Dan secara tak terduga, ternyata wajah dari Titan Daina adalah Titan yang memakan Carla atau Ibu Eren. Melihat hal itu, Grisha sangat marah. Namun ia ditenangkan oleh petugas. Petugas tersebut adalah Kruger. Kruger adalah petugas yang dulu menghukum Grisha saat masih kecil. Selain itu, ia juga yang menyelamatkannya dari petugas yang lainnya. Dan saat itu juga, ia mengungkapkan dirinya adalah burung hantu. Serta ia menjelaskan cara menggunakan kekuatan dari Titan sambil menghabisi petugas Marley. Saat itu pun, Grisha terkejut bahwa ia adalah Titan. Kruger pun kembali ke tubuh manusianya dan menjelaskan kepada Grisha untuk menjadi penerusnya. Karena hanya ialah yang ia percayai dari dulu. Selain itu, Kruger memilih Grisha karena ia memiliki kebencian kuat terhadap bangsa Marley. Alasannya, karena Kruger yakin bahwa Grisha akan melakukannya. Serta waktunya pun sudah habis, karena jika menjadi Titan, hidupnya akan tersisa 13 tahun. Maka dari itu, Ymir membagi kekuatannya sebelum kematiannya. Nah, untuk itu, ia meminta Grisha untuk melanjutkan tujuannya untuk mengambil Founding Titan dari Raja, agar bisa menguasai pemerintahan Marley. Setelah mendengar cerita tersebut, Grisha pun menyetujuinya demi menyelamatkan bangsa Eldia. Dan setelah itu, ia mewarisi kekuatan dari Titan Kruger yang dikenal dengan Attack on Titan. Nah, sampai akhirnya, ia tiba di dinding Maria, serta berhasil merebut Founding Titan. Dan ia mewariskan kekuatan tersebut kepada anaknya, yaitu Yeager. Nah, yang paling menariknya, Kruger mengetahui nama dari Armin dan Mikasa. Dan tak kenapa ia bisa tahu nama tersebut. Nah, kita kembali ke cerita, di mana Eren dan Mikasa pun dibebaskan. Dan setelah itu, pasukan pengintai dan pemerintahan menyatukan informasi yang ada. Dan mereka menyimpulkan bahwa Titan adalah manusia, yang tak lain adalah bangsa dari Eldia. Selain itu, mereka juga merencanakan sesuatu untuk umat manusia ke depannya. Nah, sesaat itu juga, Eren teringat kenapa ia bisa menggunakan kekuatan koordinat. Karena sebelumnya, ia menyentuh Titan di mana Titan tersebut adalah Daina. Jadi kemungkinan ia bisa menggunakan kekuatan koordinat karena ia terhubung dengan Daina. Alasannya, karena Daina adalah keturunan dari Raja. Namun Eren tidak memberitahu kepada semuanya, karena ia tidak mau Historia dijadikan Titan demi kekuatan koordinat. Nah, setelah itu, pemerintah memutuskan untuk memberitahukan semua informasi tentang Titan kepada para penduduk di dalam dinding. Keesokan harinya, Historia mendapatkan surat dari Ymir bahwa dirinya sudah mati, karena ia secara sukarela memberikan kekuatannya kepada Marley. Hal itu pun membuatnya sedih, tapi Historia tetap maju demi umat manusia. Selang setahun kemudian, para pasukan pengintai menjelajahi dunia luar karena para Titan tidak pernah lagi menyerang. Dan ternyata, di luar dinding tidak ada satupun Titan. Namun di tengah perjalanan mereka, kelompok tersebut bertemu satu Titan yang bergerak menuju ke dinding. Namun Eren tidak membunuhnya, karena ia tahu bahwa ia juga adalah bangsa Eldia. Dan mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sampai akhirnya, mereka sampai di pembuangan dari bangsa Eldia. Nah, sesampainya di sana, mereka melihat lautan yang berada di balik tempat di balik dinding tersebut. Dan ternyata benar, di luar dinding ada lautan yang sangat besar. Jadi impian dari Eren, Mikasa, dan Armin terwujud. Bukan hanya mereka saja yang bahagia, semua pasukan pengintai pun merasa senang dan takjub sekaligus sedih dan bahagia.
Nah, di sini pun perasaan Eren berbeda dengan lainnya, karena yang ia lihat mirip seperti ingatan dari ayahnya. Dan ia menyimpulkan bahwa jika ingin bebas dari neraka, mereka harus membunuh semua orang di balik lautan luas tersebut. Hal tersebut membuatnya menjadi sedih, karena sebelumnya ia berpikir bahwa kebebasan yang ia pikir sebelumnya tidak sesuai dengan realita. Ternyata masih banyak musuh yang menunggunya. Nah, itulah akhir dari season ini. Season kali ini mengungkapkan bahwa musuh Eren bukanlah Titan, melainkan adalah manusia. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.